Shalom, selamat pagi. Hari Jumat ini saya harap pagi ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sangat sehat, tetap di dalam rumah, stay at home, ya, dan kita tetap berdoa untuk wabah ini agar cepat selesai, ya. Baik, Bapak Ibu, pokok bahasan kita pada hari Jumat ini kita ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39 sampai yang ke-46. Ya, kalau sudah Bapak Ibu dapat, mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kita tahu kisah ini adalah kisah di mana, atau sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu kejadian Yesus ketika dia mau dianiaya. Dia siap untuk diserahkan dan dia siap untuk disalibkan. Kejadian ini ada di dalam Taman Getsemani, sebuah taman yang biasa tempat Yesus bergumul, berdoa bersama murid-muridnya. Nah, tetapi ada sesuatu peristiwa yang berbeda ketika Yesus berada di taman ini di menjelang akhir hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita telaah di dalam kisah ini, Yesus mengalami saat-saat yang sangat-sangat atau pergumulan yang sangat-sangat luar biasa terhadap jiwanya. Ya. Kemarin saya melihat satu kesaksian terhadap seorang narapidana yang dihukum mati. Yang dijatuhi hukuman mati karena dia melakukan pelanggaran hukum pidana, yaitu dia mencincang anak-anak kecil, memutilasi mereka. Dan di dalam persidangan itu dia menangis histeris. Dia menangis dan dia pengen supaya dia bisa mempertahankan nyawanya, tidak dihukum mati. Paling tidak ya mungkin ya, perkiraan saya ya jangan dihukum mati lah, biar dia tetap hidup. Dan bagi narapidana ini kehidupan itu sangat penting. Dia tidak siap untuk dihukum mati. Dia menangis senangis-nangisnya. Dia menjerit sekeras-kerasnya. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini saya bisa membayangkan ketika Yesus ada di Taman Getsemani dan dia sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya, yaitu dia akan diserahkan oleh salah satu muridnya yang bersama-sama dengan dia selama 3,5 tahun, menyerahkan untuk disalibkan. Nah, dari pembacaan kita ini ada beberapa hal
yang menjadi perhatian saya. Yang pertama adalah pergumulan yang dialami Yesus itu sangat luar biasa sekali. Sama seperti orang yang dihukum mati tadi, narapidana. Ya, tentu berbeda ya kasusnya. Kalau tadi narapidana karena dia berbuat dosa, tapi ini Yesus tidak melakukan dosa. Tapi prinsipnya sama. Seseorang yang mendekati ajalnya, yang harus mati, itu pasti mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, yang Yesus alami adalah yang pertama, dia tenaganya sangat terkuras sekali. Yang kedua, juga menguras pikirannya. Yang ketiga, dia berpikir antara siap dan tidak siap untuk dia berpisah dengan ayah dan ibunya yang membesarkan dia selama 33 tahun. Juga yang keempat, dia sepertinya sangat berat sekali untuk berpisah dengan para saudaranya dari sepupu-sepupunya. Ya. Dan yang kelima adalah dia bergumul, dia harus meninggalkan para sahabatnya. Para sahabat-sahabatnya yang selalu setia dalam pengiringan dia kemana pelayanan dia. Selalu menyertai dia dalam setiap perjalanan pelayanannya. Ini satu pergumulan yang luar biasa sekali. Begitu cintanya kepada sahabat-sahabatnya, begitu cintanya dia kepada orang tuanya, begitu cintanya dia kepada banyak orang, dan dia harus meninggalkan dunia ini. Belum lagi terhadap dirinya. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Ya. Bahkan Lukas yang adalah seorang dokter, dia menggambarkan peristiwa ini sampai detail sekali, yaitu peluhnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Saudara, kalau keringat itu bercampur dengan tetesan darah, itu berarti pembuluh-pembuluh darah itu udah mulai pecah dan dia keluar bersama dengan keringat. Ini menandakan bahwa orang tersebut tuh mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat sekali. Pergumulan yang sangat-sangat menekan hidupnya. Karena dia harus mati. Nah, tentu Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama. Misalkan saja kita kehilangan orang yang kita cintai. Misalkan orang tua kita yang telah dipanggil Tuhan, itu juga pergumulan yang berat. Seolah-olah tidak mau berpisah, seolah-olah tidak mau tidak siap gitu. Inginnya bersekutu bersama, inginnya yang biasanya kita bersenda gurau, kita bisa komunikasi bareng, ya. Bahkan kalau ada perayaan ulang tahun, kita makan bersama. Tiba-tiba dalam satu peristiwa kita harus meninggalkan orang tua kita. Ini satu masalah yang besar, antara siap dan tidak siap. Ini juga yang dialami oleh Yesus ketika dia masuk kepada satu peristiwa di mana dia harus mati untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Nah, saudara, Yesus adalah manusia 100%. Dia mengalami apa yang kita alami. Di dalam pergumulan kita, dia mengalaminya. Dia mengalami kesedihan, dia mengalami ketekanan batin, batinnya dia tertekan, dan banyak hal yang dialami oleh manusia dia mengalaminya. Itu menandakan bahwa Yesus Kristus adalah seorang manusia 100%. Nah, berita baiknya adalah pergumulan yang kita hadapi, apapun juga itu, Yesus sudah mengalaminya.
dan Dia pasti memberikan kita jalan keluar. Dan percayalah bahwa pergumulan-pergumulan yang kita hadapi atau pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Apa yang kita alami saat-saat ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Ada satu pepatah berkata begini, sesudah badai akan timbul pelangi, sesudah hujan akan timbul pelangi. Ya, percayalah bahwa Tuhan sudah siapkan sesuatu yang indah di depan kita. Ya, kita tidak tahu apa yang Tuhan siapkan, tapi percayalah bahwa setiap pergumulan itu ada efek positif yang akan kita hadapi, yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Ya, terbukti dengan peristiwa ini kita dapat berkumpul bersama keluarga kita semakin erat, kita semakin kompak di dalam keluarga kita bisa membangun mesbah keluarga kita lebih intensif, kita bisa belajar tentang firman Tuhan, mengisi hari-hari kita di rumah dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat memperkokoh iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tahu siapa Yesus Kristus yang kita sembah, kita lebih dalam lagi. Nah, kesimpulannya adalah begini. Apapun pergumulan yang kita hadapi, itu tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kemampuan kita. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi. Dan Tuhan memberikan solusi. Karena Dia sendiri sudah pernah mengalaminya, dan pasti Tuhan akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Ya, biarlah pergumulan yang Yesus alami ini menjadi satu teladan hidup kita, bahwa Tuhan pun mengalami dan Dia sanggup untuk mengatasinya, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup mengatasi segala pergumulan kita. Ya, biar firman Tuhan pagi hari ini dapat menguatkan kita, dan kita semakin setia kepada Tuhan, semakin solid dengan Tuhan, dan kita bisa bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah mengalami semua hal ketika Engkau berada di dunia ini selama 33 tahun. Kami percaya bahwa pergumulan kami di dunia ini tidak akan melebihi kemampuan kami, karena Tuhan yang memberikan kami jalan keluarnya. Terima kasih Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan ini. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kami boleh hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat menguatkan lain orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Semangat.